pada BPM para guru dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Adapun susunan acara kegiatan in-house training kurikulum merdeka pada MTS Negeri 1 Bangka Tengah Belilik 7 Desember 2022, 1. Pembukaan. Pertama-tama marilah kita buka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fadli Wadi SAG. Kepada Bapak Fadli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini diberikan barokah kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqulana biha min jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil syi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballiguna biha khairan min jamil khairat fil hayati wa barakati wal mamat wa alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulana wa bal nikmah wa abal barakah wa abal buah wa abus siha wa abus salamah. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan maqbula. Allahumma yassir lana min amrina dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jama'ana jama'arahuma wa aqrabna bihi aqrabun maksumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari Kepala MTS Negeri 1 Bangka Tengah kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mulita Maulana MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan Kemenang Bangka Tengah, dalam hal ini diwakili Bapak Sawiran, Bapak Haji Sawiran, yang mengikuti narasumber dari Balai Kajian Pendidikan Ibu Nurul, selamat datang di MTS Negeri 1. Wabil khusus Bapak Ibu peserta in-house training kurikulum operasional madrasah atau kurikulum merdeka. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sekaligus nikmat kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir dalam rangka mengikuti acara in-house training Bangka Tengah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul yang sudah berkenan menjadi narasumber. Tolong nanti
ajar sedalam-dalamnya Bu Nurul, karena kami ini terus terang pasti blank tentang kurikulum merdeka. Dan Bapak Ibu juga jangan malu-malu, jangan segan, jangan sungkan untuk bertanya. Inilah kesempatan terbaik kita untuk bertanya, untuk belajar. Ketika nanti kita mengaplikasikan di tahun pelajaran yang mendatang, karena kurikulum merdeka atau kurikulum profesional madrasah ini sudah diwajibkan, maka kita tidak blank lagi dan kita sudah tahu bagaimana cara mengajar, mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa ini. Bapak Ibu yang berbahagia, harapan saya ikutilah sampai selesai acara ini. Tanyalah apa-apa yang belum dimengerti dan silakan siapkan laptop atau alat komunikasinya sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengambil ilmu dari narasumber kita ini. Karena perusahaan Ibu Nurul ngomong tadi, semua WI itu habis stoknya, Ibu Nurul ya, keluar semua, tinggal Ibu Nurul. Sebenarnya Ibu Nurul diminta jaga gawang, ternyata kita pesan juga, jadi kosong di BPMP itu. Nah, jadi terima kasih kita, karena Ibu Nurul juga mau berkenan untuk menjadi narasumber TNT ini. Dan selanjutnya dimohon kesediaan Bapak Isawiran nanti untuk bersambutan dan sekaligus membuka secara resmi Pak Isawiran acara IHT ini. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah yang diwakili oleh Pengawas MTS Negeri MTS Kabupaten Bangka Tengah kepada Bapak Haji Syawiran, kami persilakan. Sehat sehingga bisa beraktivitas bersama dengan kita. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Nurul Uswatun MBD. Beliau dari Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP, Bu. Kalau dulu LPMP, sekarang berubah jadi BPMP. Saya belum tahu kemarin pas ada acara beberapa waktu yang lalu, acara dari PGRI ya, ke situ kemarin. Bapak Ibu, para guru MTS Negeri 1 Bangka Tengah yang berbahagia, yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini kita diberi nikmat Allah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu tentang implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka secara nasional adalah kurikulum yang akan diterapkan di lembaga pendidikan, terutama di madrasah pada tahun pelajaran 2023-2024 yang akan datang. Sementara di madrasah namanya KOM, kurikulum operasional madrasah. Lagi alhamdulillah, bersyukur kita hari ini kita nanti dapat memperoleh ilmu dari Ibu Nurul Uswatun. Beliau adalah media suara salah seorang WI dari BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan sedikit sambutan dalam kegiatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Beliau pada hari ini tidak bisa bersama dengan kita secara fisik karena beliau
juga ada acara yang sama, itu menghadiri ataupun mengisi materi di MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Goba, Madrasah Thanawiyah, gabungan Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung. Jadi MGMP Kemenak ini unik karena persyaratannya minimal 10-15 orang. Di satu kabupaten itu tidak cukup gurunya, guru bahasa Indonesia, makanya gabungan Bangka Tengah, kemudian Bangka Selatan, dan juga Belitung. SK-nya dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi kemarin baru dibuka pelatihan MGMP itu, dan saya juga sempat kemarin misi kurikulum operasional madrasah. Dan insya Allah Bapak Ibu, hari ini MTS Negeri 1 Bangka Tengah akan mengikuti IHT, in-house training tentang kurikulum merdeka. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Madrasah tadi, Ibu Nurul, memang MTS Negeri 1 Bangka Tengah ini pertama ditawarkan untuk piloting, ternyata ditolak. Yang menolaknya guru-guru, bukan Kepala Madrasah yang lama. Saya sudah wanti-wanti dengan Kepala Seksi Pak Kasih Ketika Madrasah itu, seluruh madrasah negeri harus menerima piloting implementasi kurikulum merdeka. Ternyata saya koordinasi dengan Kepala Madrasah dan guru-guru. Kalau Pak Firdausnya siap kemarin, namanya Kepala Madrasah kan. Kalau ada informasi dari Kepala Kantor ya harus siap. Ternyata guru-guru kita belum siap. Alhamdulillah Pak Maulana masuk sini, ternyata diwajibkan madrasah negeri untuk pertama ya belajar tentang kurikulum merdeka. Bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahun pelajaran yang akan datang. Alhamdulillah MTS Jawa Tengah langsung tanggap, langsung kita studi tiru. Dulu namanya studi batik. SMP Negeri 1 Mentok Bangka Barat. Kita ilmu itu kan. Kemudian ada beberapa guru kita kemarin ikut pelatihan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pusat, Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI secara online sebanyak 60 JP. Termasuk kami ikut kemarin dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 6 November. Lumayan banyak, 60 JP. Alhamdulillah ada yang lulus. Jadi kami pengawas kemarin ikut 3 orang. Pengawas madrasah itu ada 2 orang, saya pengawas MTS, kemudian Ibu Desi Wahyuni pengawas MA, dan juga ada pengawas PAI Pak Rozaizi. Yang lulus 2 orang. Ada pengawas 2 orang. Jadi sebangka Belitung pengawas yang sudah memiliki sertifikat pelatihan kurikulum merdeka cuma baru ada 2 orang. Tugas kami 2 orang itu lumayan untuk mentransfer ilmu ini kepada seluruh pengawas yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, jumlahnya 22 orang. Alhamdulillah ini ditanggapi oleh madrasah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini MTS Negeri 1 Bangka Tengah melaksanakan kegiatan IHT kurikulum merdeka. Besok MTS Nurul Falah itu melaksanakan kegiatan yang sama, cuma 1 hari saja. Jadi yang isi materi nanti besok saya isi materi di sana dengan dari Dinas Pendidikan Pak Giri Suharyono, Pak Giri Haryono ya. Itu yang dia isi sampai sore besok. Jadi saya isi pagi pembukaan, langsung beliau yang implementasinya. Nah Bapak Ibu, kemarin kami sudah menyampaikan ini kepada MGMP Guru Bahasa Indonesia. Di sini ada Ibu Destina Kartisari, kemudian ada Ibu Lili Febriana Hakim, dan juga ada Ibu Emelda. Ada 3 guru BI Bahasa Indonesia kita. Kegiatan dilaksanakan sampai tanggal hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 13 ya? Tanggal 12 ya? Hari Selasa ya tanggal 12. Jadi mulai kemarin, kemudian selesainya tanggal 13, kurang lebih
selama 7 hari. In-nya 4 hari, in service learningnya itu 4 hari. Kemudian ada on the job learningnya itu ada 3 hari. Jadi besok karena ada kegiatan di sini, jadi on. MPMP Bahasa Indonesia itu on. Hari Kamis, hari Sabtu dengan hari Senin itu on. Tugas di madrasah masing-masing. Nah, kami berharap dari pengawas, Bapak Ibu, selain nanti pengawas yang memberikan informasi tentang kurikulum Merdeka lewat kepala madrasah dan juga grup-grup di WA kita, saya akan menyampaikan itu nanti di grup-grup kita. Juga ada WI kita hari ini. Nah, hari ini kita dari pagi sampai sore. Nah, Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan serius, agak santai dikit, tapi harus sukses. Gak mau ya. Jadi kita harus serius, biar agak santai dikit, kemudian harus sukses nanti hasilnya. Artinya ilmu yang kita peroleh, ilmu-ilmu baru tentang kurikulum Merdeka yang akan kita implementasikan di madrasah ini pada tahun ini, insya Allah nanti akan kita dapatkan hari ini dan akan kita implementasikan di madrasah kita pada tahun pelajaran yang baru ini. Jadi kami dari pengawas terima kasih Pak Maulana dan kawan-kawan, guru-guru kita semua. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan juga saya mewakili kepala kantor pada Ibu Nurul Uswatun yang sudah bersedia di sela-sela kesibukan beliau yang seharusnya jadi penjaga gawang hari ini kan, ternyata karena pemainnya ada cukup, jadi beliau jadi pemain hari ini, pemain tentang kurikulum Merdeka, juga sebagai pelatih kita pada kesempatan yang baik ini. Terakhir informasi tadi saya sudah telepon kasih berikan madrasah, dia masih dalam perjalanan. Nah, nanti silakan diterima, mungkin sedikit ada pengarahan dari beliau tentang implementasi dari kurikulum Merdeka ini. Nah, Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu tidak cukup IHT ini cuma beberapa hari. Kalau kita lihat 60 JP itu minimal 6 hari atau 7 sampai 8 hari. Karena banyak yang akan kita peroleh selain daripada pengembangan kurikulum operasional madrasah, juga ada materi-materi yang lainnya seperti materi tentang asesmen, tentang pendidikan inklusi. Jadi kalau kita tahun depan ada PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, kita harus siap Pak. Karena kurikulum Merdeka ciri khasnya satu itu adalah adanya PDBK yang siap kita terima, kita tampung. Jadi madrasah harus menerima PDBK. Nah, bagaimana teknisnya nanti insya Allah kita akan atur itu di tahun pelajaran yang baru nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu, Bapak Kepala Madrasah, Ibu narasumber yang sudah kami sampaikan dalam kesempatan hari ini, pagi ini, dan nanti insya Allah kami akan ke Koba mendampingi Bapak Kepala Kantor untuk mengisi materi di MPMP. Karena kemarin juga tidak sempat ada kegiatan MPMP, ada peningkatan kompetisi guru PAI SD kemarin se-Bangka Tengah. Alhamdulillah sudah dilaksanakan kegiatan kemarin dan hari ini, dan Pak Kasih kita sudah hadir. Dia nanti insya Allah akan juga mengisi kegiatan ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di daerah ini, yang terhormat dan kami hormati Bapak Pengawas Pendidikan Madrasah pada Madrasah Sanawiyah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah. Kebetulan dia langsung pengawas madrasah tingkat Madrasah Sanawiyahnya, Pak Haji Sawiran MPDI,
Yang terhormat Ibu narasumber, beliau Nurul ya, selaku narasumber utama pada kegiatan kita pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu dan Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka Tengah yang menjadi ujung tombak daripada Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka Tengah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan dan kesempatan untuk kita hadir dalam sebuah acara in-house training ya. Intinya dalam rangka meningkatkan kompetensi dan sumber daya kita sebagai tenaga pengajar pada madrasah. Salam senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Madrasah dan Bapak pengawas yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf daripada kepala kantor kita sedianya beliau hadir dalam kegiatan ini. Karena satu dan lain hal beliau dalam rangka tugas yang lain sehingga kegiatan ini diwakilkan kepada kami. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan sebelum pembukaan, menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai guru. Sebagaimana dipahami bahwa tugas dan fungsi Kementerian Agama itu ada dua. Yang pertama, tugas dan fungsi keagamaan. Yang kedua adalah tugas dan fungsi pendidikan. Tugas dan fungsi pendidikan inilah yang menjadi tugas utama daripada teman-teman di Madrasah Sanawiyah. Kalau fungsi tugas pokok keagamaan itu dikerjakan oleh teman-teman lain, misalnya pada KUA, penyelenggaraan haji dan umrah, kebimasan dan lain-lain. Nah, Kementerian Agama juga mengambil amanah di dalam pembangunan negeri ini, yaitu melaksanakan tugas-tugas pendidikan terkait dengan tugas pendidikan umum dan juga pendidikan keagamaan, pendidikan agama. Ini penting dipahami bahwa gagalnya bangsa ini, tidak tercapainya tujuan bangsa ini salah satu juga ditentukan oleh jajaran Kementerian Agama lewat pendidikan yang ada pada pengelolaan di Kementerian Agama. Madrasah sebagai ujung tombak daripada sebutan nama yang diembankan kepada kita. Tentu ada madrasah negeri dan madrasah swasta. Madrasah swasta di Kabupaten Bangka Tengah ini, Bapak Ibu, sebagaimana kita sudah pahami, madrasah negeri hanya 3. Berbeda dengan kabupaten lain. Kalau saya ketemu kemarin dengan kasih madrasahnya Indra Giri di Riau, saya sampaikan bahwa madrasah Sanawiyah, madrasah Kabupaten Bangka Tengah itu seluruhnya dari semua tingkatan, mulai dari madrasah ibtidaiyah, Sanawiyah, aliyah dan termasuk Raudatul Atfal RA, itu hanya 25 lembaga. Dia tersenyum dia, karena dia sampaikan bahwa lembaga kami itu kurang lebih 200 lembaga madrasah yang ada di Kabupaten Indragiri. Nah, kita hanya 25 lembaga. Negerinya di Kabupaten Bangka Tengah inilah satu-satunya. Makanya disebut Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka Tengah.
Artinya apa? Ini madrasah ini sedianya harus mampu menampung semua peminat warga masyarakat kita dari seluruh kecamatan. Ya, perlu dipahami bahwa ini madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bangka Tengah. Karena itu mungkin saya mengingatkan kepada kepala madrasah dan panitia penerima siswa baru nantinya, kalau ada masyarakat kita selain yang ada di Desa Belilik dan Kecamatan Namang, itu harus diberi porsi. Jangan sampai ada orang kabupaten lain, kecamatan lain, misalnya kecamatan Sungai Selan, kecamatan Pangkalan Baru atau kecamatan Koba misalnya, ingin meniatkan hatinya menitipkan anak-anaknya di madrasah ini, harus diberi ruang, harus diterima, diberi porsi. Yang sampai ada pemikiran kita ini kan anunya Belilik ini, Namang ini, orang beli nama saja yang masuk di sini, nggak boleh. Karena ini madrasah negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu saya kira cara pandang kita harus sedikit besar, jangan sampai sedikit. Ya, ruang kita diperkecil. Ini guru-gurunya orang Belilik, ya orang Belilik saja yang masuk di sini, nggak boleh. Paradigma kita harus besar. Oleh karena itu maka jangkauan promosinya madrasah ini akan bisa memiliki nilai lebih kalau diminati oleh kecamatan lain. Sama dengan alumni madrasah aliyah Ihsan Cendekia misalnya, Man IC, itu siswanya di seluruh Indonesia. Kalau hanya orang Bangka yang sekolah di Man IC itu, ya menjadi tidak keren jadi. Jadi ketika si lembaga ini sudah diminati oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Bangka Tengah ini, itu pertanda bahwa madrasah ini memiliki kualitas. Artinya daya jualnya sudah keluar. Satu-satunya madrasah Sanawiyah Negeri. Madrasah aliyah hanya satu, pengadaman IC, proyek nasional. Madrasah tidak ya di situ juga. Di Belilik dapat dapat beruntungan yang luar biasa. Semuanya ada di sini. Makanya SDM kita di Kemenak banyak-banyak juga ada di desa ini. Oleh karena itu maka ini patut diapresiasi orang-orang yang ada di sini. Memang mungkin lebih dulu menggawangi kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada hubungannya dengan pendidikan yang berciri khas agama. Jadi itu yang terpenting, bahwa kita dalam rangka meningkatkan ini kan pada akhirnya teman-teman ini belajar di sini, berlatih di sini dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan sehingga menjadi guru yang profesional. Seperti itu kan, Bapak Guru, Pak siapa? Seperti itu kan? Nah, ini pada akhirnya dilatih dalam rangka meningkatkan mutu. Untuk apa mutu? Agar muridnya itu melampaui batas. Melampaui batas artinya apa? Tidak hanya sekedar diterima di SMP Negeri 1 Namang atau di madrasah, tetapi di seluruh Nusantara bila perlu ini madrasah ini menjadi the best, hebat, alumninya berprestasi. Tinggal sebentar bagaimana merancang kurikulum sehingga madrasah ini harus memiliki goal, harus memiliki nilai lebih dari madrasah-madrasah. Itu yang ini kemudian menjadi sesuatu karena kita oleh para pendiri bangsa sampai dengan hari ini mau menerima tugas ini yang diamanahkan kepada kita untuk menyelenggarakan pendidikan di dalam Kementerian Agama. Memang ketika Presiden Gus Dur ada isu memang sudah orang Kementerian Agama tidak layak mengelola pendidikan, dibawa aja nanti pendidikan ini di Kementerian Pendidikan Nasional. Sama dengan dihapusnya Kementerian Penerangan, Departemen Penerangan ketika itu dihapus, dilebur, anda terlalu penting-penting apa ini? Kementerian Penerangan, kan sudah banyak media. Kan gitu. Nah, jangan sampai ini kemudian karena tidak profesionalnya kita mengelola pendidikan yang ada di Kementerian Agama ini, pemerintah negara dalam hal ini memandang bahwa ternyata Kementerian Agama tidak layak dibebani tugas untuk mengelola pendidikan.
Udah tarik aja ini pendidikan yang ada di Kementerian Agama di bawah di Kementerian Pendidikan Nasional. Bikin satu dirjen di sana, eselon satunya, sehingga kita lepas. Sama dengan pengadilan agama. Pengadilan agama dulu masuk Kementerian Agama, sekarang masuk di mana? Di Mahkamah Agung ya. Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Dulu masuk wilayah kita hilang dari pengelolaan di Kementerian Agama karena merasa bahwa pengadilan itu mestinya satu akar. Sehingga Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri. Nah, ke depan kalau kita ini tidak berbenah diri, gurunya loyo, tidak cerdas, tidak mampu mengikuti perkembangan kurikulum merdeka, tidak mau digajarnya. Mana juga waktu saya tawarin kurikulum merdeka itu belum mau. Padahal ini kita harus mengupdate pengetahuan kita seiring dengan perkembangan zaman. Kalau negara sudah bilang bahwa kita kurikulum merdeka, orang Kementerian Agama itu kurikulum merdeka. Nggak boleh ada tunda-tunda. Karena mau tak mau, setuju atau tidak setuju, ini barang harus ada. Jangan sampai nanti ditawarin nanti kurikulum merdeka. Kurikulum apalagi namanya di masa yang akan datang, ya ikuti perkembangan zaman. Taruhannya apa Bapak Ibu? Taruhannya apa? Ketika kita tidak bisa mengupdate, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman terkait dengan pengelolaan pendidikan ini, boleh jadi di masa yang akan datang, hari ini kita bangga pendidikan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, boleh jadi di masa depan hilang, masuk dalam pengelolaan pendidikan Kementerian Pendidikan. Mereka udah injek kita tuh, maaf saja, mereka sudah pantau kita, jangan-jangan. Untuk sekarang ada MAN IC itu membuktikan bahwa Kementerian Agama mampu mengelola lembaga pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya dibutuhkan alumni itu di seluruh dunia, tetapi sudah diperebutkan pada perguruan tinggi dunia. Karena itu karena ini sambutan ya dalam pandangan global baik. Ada kalau bicara teknis bisa juga sebenarnya. Karena saya guru 20 tahun sama dengan kita punya saudara ini. Kalau dikasih kasih pendiri madrasah yang umum, tapi kalau bicara teknis boleh juga. Karena kami guru 20 tahun. Sebagai guru madrasah ibtidaiyah, guru madrasah sanawiyah negeri, sebagai guru juga sudah pernah. Gurunya calon guru. Jadi paham benar. Jadi guru yang cerdas itu di masa yang akan datang itu adalah guru yang memiliki kompetensi dengan predikat profesional. Yang mana itu Bapak Ibu? Maaf, nanti kita oleh narasumber kita. Ini kita sudah agak jauh, sudah terlambat kami orang tua kayak kami ini. Sudah terlalu banyak waktunya kita ngurus administrasinya Bapak Ibu. Sehingga mungkin yang bersifat teknis ya mungkin kita tinggal mengenang sisa-sisa masa lampau. Yang mana itu profesional? Yang mana guru profesional seperti apa? Kalau dalam pandangan kita adalah guru profesional itu adalah guru yang dapat menguasai tugas dan fungsinya dia sebagai guru dalam jabatan guru. Contoh, guru matematika. Bicara soal matematika pas, tidak ada yang lewat. Ketika kebuntuan persoalan matematika dia paham. Guru fisika, guru bahasa Inggris, dan seterusnya. Karena kalau konsep pendidikan di luar negeri itu sebenarnya dalam rangka meningkatkan kompetensi guru tidak cukup diskusi seperti ini sebenarnya. Yang mana ini guru-guru dicatat lalu dibawa ke tempat asalnya, diasah kembali. Karena guru itu sama dengan ibu di dapur yang menggunakan pisau. Kalau pisaunya tidak pernah diasah, dipakai terus, jangankan potong daging, potong bawang pun tidak bisa. Betul apa tidak? Betul nggak? Pernah merasakan potong bawang tumpul pisaunya enggak?
Jangan-jangan tidak pernah potong bawang. Apakah Belanda? Ya, anggap saja seperti itu. Kita ini guru, kalau tidak pernah diasah kita punya parang itu, suatu masa nanti tumpul. Nah kalau udah tumpul, apa yang kita sajikan itu tidak bagus hasilnya. Artinya apa? Jangan sampai lebih cerdas murid kita daripada kita. Dan guru harus mampu mendesain dan mengelola pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dulu kita pernah belajar teori strategi belajar mengajar. Suatu masa saya pernah jadi wakaf kurikulum Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bau-Bau. Saya pernah wakaf kur. Bisa ada wakaf kur juga sini ya. Wakaf kur. Tahun kurikulum 2001-2002 itu pembelajaran TIK masuk madrasah. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah saya baca bukunya itu komputer. Saya rapat begini, ada waktu kelas itu kurang lebih 40 murid, 40 guru yang hadir di kita bagi, saya bagi. Setelah dibagi pelajaran, terakhir itu mata pelajaran menentukan siapa pengampu mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mulai saya, Pak Ahmad, Pak Dewi, semua menolak. Semua guru itu tidak mau mengampu mata pelajaran itu karena itu pelajaran baru. Lalu saya bisik kepala sekolah. Di sini sampingnya, Pak siapa kira-kira? Kepala sekolah dia bilang, ya sudah kamu ada wakafur. Semua karena dia sudah main kodok-kodok wakaf begini. Saya bilang, ya kalau itu saya mengajar. Ya saya mengajar. Semua teman-teman yang waktu tepuk tangan dan tertawa. Ya sedikit mengejek lah. Maknanya apa artinya? Dia juga gobloknya sama dengan kami, sama dengan saya. Dia juga itu tidak tahu juga komputer, sama gobloknya dengan saya. Dia sedikit ini. Ya sudah akhirnya saya lah yang mengajarkan mata pelajaran TIK itu, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bapak Ibu tahu apa latar belakang profesional guru saya? Saya guru PAI, sarjana pendidikan agama Islam. Tapi di keseharian saya ngajar fisika. Keseharian saya sebagai wakaf guru karena fisika jarang diajarin orang, mau tak mau pula yang mengajar fisika itu, ya kan? Ya sudah Pak Bari ngajar fisika ya, dan matematika. Ya tentu kelas-kelas rendah. Kelas kita kasih di sini. Nah inilah dikasih tantangan jadi pelajaran TIK. Nah pelajaran yang berjalan harus bisa diajarkan. Waktu itu belum ada pelatihan, belum apa ini, kayak gini. Tapi mata pelajaran TIK harus bisa diajarkan sama dengan SMP. Lalu pulang dari ini saya tanya sama kepala sekolah, Pak, kenapa setuju dengan saya tadi Pak? Sudah kau aja yang ngajar. Saya juga tidak tahu. Sudah kau, saya tahu banyak kamu kau. Ya sudah, kau banyak kamu. Silakan kau ajar. Karena begitu saya bisik, Pak, Bapak tanggung jawab ya. Saya yang ajar, tapi Bapak tanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab. Maksudnya ada risikonya kalau saya mengajar. Bapak Ibu, ini cerita profesional. Ini saya ngajar. Saya kebetulan ngajar juga sebagai ya, tenaga pengajar atau dosen di perguruan tinggi swasta. Saya ngajar mata kuliah strategi belajar mengajar. Di dalam strategi belajar mengajar itu ada teori belajar yang disebut dengan team teaching. Team teaching katanya mengajar bisa bergandengan dengan guru-guru yang lain. Sudah. Tiba masanya saya harus cari orang yang bisa komputer. Lalu saya cari siswa SMK, SMEA itu yang memang mereka di sekolah itu belajar komputer. Mantan murid saya di sana. Namanya saya masih ingat, namanya Nur Gani. Dia Gani, nanti ngajar di sana bantu bapak ya. Pak, ngajar apa? Kita ngajar komputer. Pak, saya takut. Saya tidak usah takut, ada bapak. Jadi di ruang laptop di ruang apa nih? Lab itu sudah ada komputer dua yang masih komputer lama itu. Mulai di anak-anak sudah mulai dipilih, mulai pendahuluan, mulai dimotivasi. Anak-anak sekalian, hari ini kita sama dengan SMP 1, SMP 2, SMP 3 bau-bau. Terasa
Liga 1 Bogor juga akan belajar komputer anak-anak saya. Kalau mereka belajar komputer, kita juga belajar komputer. Kalau mereka main game dan komputer, kita juga bisa belajar main game. Saya motivasi buat dia, sehingga anak-anak tanya nyala. Nah, setelah itu, pelajaran pertama anak-anak, perhatikan baik-baik. Komputer sudah ada di depan saya. Perhatikan anak. Pelajaran pertama adalah cara menghidupkan dan mematikan komputer. Mulai coding. Itu saya punya guru pembantu tadi yang mulai ambil kabelnya, colok ke sana, colok ke sini, ini power segala macam. Saya minta anak perhatikan luar biasa. Apa yang terjadi? 2 bulan saya lapor sama kepala sekolah. Pak, bayar honornya. Itu yang saya masukkan resikonya. Pak, bayar honornya. Apa itu Bapak? Ya sudah. Saya sebutkan angkanya dulu angkanya. Bayar honornya. Dan Bapak boleh lihat sekarang. Anak-anak sudah belajar komputer, sudah mahir baik komputer. Sudah main game, sudah bikin segala macam, sudah luar biasa. Dia bilang betul kak? Iya, Bapak saya sudah giliran rebut-rebutan komputernya ini dua. Bapak Ibu, termasuk saya juga ada situ belajar di komputer. Boleh bikin. Sampai hari ini ilmu yang saya pakai untuk dasar saya menggunakan komputer. Ini yang disebut dengan guru harus banyak meningkatkan kompetensinya dalam rangka menyajikan materi. Jangankan Bapak Ibu sudah mengajarkan materi profesionalnya masing-masing, termasuk kalau dikasih tantangan yang sama sekali tidak punya kompetensi, tetapi karena kebutuhan yang mau tak mau dengan cara yang profesional. Inilah gunanya kita mau belajar. Nanti Bapak Ibu benar juga nanti dipertajam. Kalau guru akhlak ngajar akhlak itu biasa ya. Matematika ngajar matematika itu biasa ya. Kalau ada guru matematika, tolong catat kepala madrasah. Dikasih pelajaran matematika nolak itu sungguh sangat luar biasa. Ya. Al-Quran hadis ngajar Al-Quran hadis itu biasa. Bahkan harus menjadi hebat. Tetapi yang bikin hebat itu apabila Anda harus bisa kalau memang dikasih amanah gitu dengan cara yang profesional. Intinya proses yang akhirnya kita akan evaluasi apa Bapak Ibu, proses dan hasil. Yang penting hasilnya. Makanya teori orang Eropa ketika dia merekrut tenaga kerja, dia tidak lihat jasanya, nonsen ijazah. Ini cerita, ini hanya gambar. Kalau orang Indonesia mau masuk jadi guru, sorry ijazah. Tapi kalau luar negeri mau butuh tenaga kerja komputer, dia tidak butuh ijazah komputernya. Dia lamar kerja, bisa. Komputer untuk program pasca nih, Word, Dana, ya, segala hiburan. Ini komputer silakan kerja. Masuk tes, begitu syarat yang disyaratkan terpenuhi diterima. Indonesia tidak bawa ijazah. Bahkan mungkin komputernya tidak ada, ijazahnya mungkin tiruan, bahkan berarti ada stempelnya, ada apanya diterima. Kalau di luarnya di nonsen, yang penting dia bisa kerja diterima. Sama yang driver, dia tidak butuh ijazah drivernya, tapi yang dibutuh dia bisa bawa dia apa berapa dia bisa bawa naik alat berat, mobil 8 ban, 12 ban, bisa mundur, bisa atur, bisa apa. Ketika dia lulus memenuhi persyaratan diterima dia, walaupun tidak punya ijazah. Artinya apa, Bapak Ibu? Yang kita butuhkan itu adalah hasil, proses dan hasil, bukan dokumen, bukan dokumen ini. Artinya apa? Hasilnya Bapak Ibu cerdas mengajarkan anak-anak cerdas. Mungkin saya ada sedikit, maaf Ibu ya, ini orang Sulawesi begitu gayanya ngomong. Jadi saya kira Bapak Ibu inilah mungkin catatan terdahulu yang kami sampaikan terkait fighting spirit kepada teman-teman guru dalam rangka selalu mengasah dan meningkatkan kompetensi dalam rangka memberikan sajian yang terbaik kepada anak-anak. Jangan sampai anak kita begini, begitu diajarin, begini dia. Artinya apa? Anda tidak menarik kita. Anda tidak menarik jadi guru. Ketika mengajar, Bapak Ibu mengajar, muridnya gitu semua. Cepat koreksi Bapak Ibu, dirimu koreksi. Ada apa yang salah dengan? Ada dua sebenarnya. Sumbernya muridnya kita yang bermasalah, atau Anda yang bermasalah.
dari itu pertandaan hebat. Tapi kalau sudah banyak lari, banyak main, banyak ini, mengatur segala macam, dievaluasi juga tidak lulus KKN-nya. Pertama evaluasi kita adalah evaluasi diri. Saya peringatkan, evaluasi diri Anda. Apalagi Anda layak nggak? Dan itu saya bicara kepala madrasah sebagai pengawas belakang, pengawas yang kedua, kepala madrasah dan pengawas beliau ini setiap saat, tidak setiap saat, tapi hari-hari kepala madrasah dan waktunya, tolong dievaluasi dulu. Bahkan di MTS kita di Sulawesi, semua ruangan sudah pakai CCTV. Di bawah kontrol kepala madrasah. Ke depan seperti itu. Artinya jangan ada sampai guru-guru tiba-tiba anak-anak ini catat. Ini tolong selesaikan, jangan sampai begitu. Tapi benar-benar guru itu begitu dia masuk, proses belajarnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga evaluasi bagaimana pembukaannya, bagaimana prosesnya, bagaimana evaluasi akhirnya, rekomendasinya seperti apa gitu loh. Sehingga tuntas. Ketika Anda menyampaikan 3 kompetensi dasar itu, 3 kompetensinya itu tuntas. Disusun soalnya seperti apa? Maaf ini zamannya kami jadi guru. Maka seorang guru profesional adalah guru yang memiliki pertama retorika, gaya bahasa yang dapat menusuk jantung dan mengingatkan orang tidak seperti itu. Jadi salah satunya itu ada. Kalau Anda belajar teori, strategi belajar, Anda menemukan salah satunya adalah gaya bahasa. Coba dibuka kembali buku teori mengajarnya. Jangan sampai itu saja yang dipakai. Ini kami hati-hati. Lalu tugas saya adalah memberikan sambutan. Tapi karena saya guru, ya seperti itulah. Ya, sering kami lakukan kalau kami dalam memanfaatkan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan in-house training kurikulum merdeka pada Madrasah Sanggeni 1 Bangka Tengah dibuka dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Allah bersama-sama kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata yang salah kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima kasih ya. Jempol.